Every day watching me. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Den of Thieves. Den of Thieves mengisahkan sekelompok polisi elit menghentikan kelompok pencuri yang berencana merampok bank federal di Los Angeles. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali ketika sekelompok perampok bersenjata lengkap melakukan aksinya dengan membajak sebuah truk lapis baja milik kepolisian di wilayah Los Angeles. Sebelum truknya dibajak, sopir yang merupakan anggota polisi terlebih dahulu menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Karena diduga akan mengambil senjata, salah satu anggota polisi ditembak mati oleh perampok tersebut. Tidak lama kemudian datanglah anggota polisi yang lain. Terjadi kontak senjata yang menyebabkan beberapa polisi gugur dan salah satu perampok yang bernama Marcus tewas di tempat kejadian. Para perampok berhasil kabur, dan ketika sampai di markas mereka, sang ketua perampok yang bernama Ray Merriman mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak membunuh polisi di sana, sebab itu merupakan kategori tindakan kriminal berat. Dan sekarang mereka akan berurusan dengan satuan elit kepolisian Los Angeles. Keesokan harinya, satuan elit kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Nick melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Setelah menganalisa petunjuk yang ada, Nick menyimpulkan bahwa para perampok ini bukanlah orang-orang sembarangan. Dari kejauhan ternyata ada salah satu dari perampok yang bernama Bosco sedang mengamati mereka. Lalu Bosco melaporkan hasil pengamatannya kepada Ray. Ketika melihat foto dari Bosco, Ray mengenali sosok Nick karena reputasinya sebagai komandan satuan elit kepolisian. Di kantor, Nick dan timnya sedang berdiskusi untuk menyelidiki kasus ini. Dari petunjuk yang berhasil dikumpulkan, mereka menduga adanya keterlibatan Ray Merriman sebagai dalang. Untuk mencari informasi lebih, Nick akan meminta keterangan kepada Donnie yang bekerja sebagai bartender di sebuah klub. Kenapa harus Donnie? Karena Donnie pernah terlihat sedang bersama dengan Ray. Malam pun tiba, Nick menemui Donnie yang sedang bekerja dan mengobrol sedikit dengannya. Ketika selesai bekerja, Donnie memasuki mobilnya untuk pulang. Lalu tiba-tiba muncul Nick dan langsung menghajarnya sampai pingsan. Keesokan paginya Donnie terbangun, dan ketika keluar dari kamar, dia ternyata sedang berada di tempat Nick. Tanpa buang-buang waktu lagi, Nick mulai menginterogasi Donnie. Awalnya Donnie mengatakan bahwa dia hanya bekerja sebagai driver untuk Ray, dan selebihnya dia tidak tahu apa-apa. Setelah Nick mengancam akan menjebloskan Donnie ke dalam penjara yang penuh dengan tahanan homo, akhirnya Donnie mulai menceritakan semuanya, mulai dari awal pertemuannya dengan Ray, sampai keterlibatannya dalam semua aksi perampokan bersama Ray. Dia juga mengatakan bahwa Ray Merriman adalah orang yang sangat jenius. Dia merencanakan segala aksinya dengan sangat detail. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Nick membiarkan Donnie untuk pergi. Ketika dalam perjalanan pulang, Donnie menerima telepon dari Ray yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah tempat besok pagi tepat pukul 8. Keesokan harinya, Donnie sudah berada di tempat yang ditentukan. Kemudian datanglah Ray beserta yang lainnya untuk menjemputnya. Ray kemudian membawa mereka ke sebuah gedung. Disinilah Ray menjelaskan misi mereka selanjutnya adalah merampok bank federal Los Angeles, bank dari semua bank yang ada di Los Angeles. Jadi, semua bank yang ada di Los Angeles akan menyimpan uangnya di sini. Tentu saja sistem keamanannya sangat ketat. Hanya bank ini yang tidak pernah kebobolan oleh perampok. Ada sekitar 53 kali percobaan perampokan, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah menjelaskan tentang misi mereka, selanjutnya Ray juga menjelaskan cara kerja sistem keamanan bank yang begitu ketat dan bagaimana proses kegiatan operasional bank ini setiap harinya. Kurang lebih seperti ini. Yang pertama, setiap hari truk lapis baja mengantarkan uang setoran dari semua bank konvensional yang ada di Los Angeles. Nomor seri dari setiap lembar uang akan direkam di pusat data bank federal ini.
Jadi apabila hilang selembar saja, uang itu dapat dilacak keberadaannya dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, petugas bank akan membawa semua uang itu ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa ketepatan jumlahnya dan memisahkan antara uang pecahan baru dengan uang pecahan lama. Yang ketiga, pecahan lama yang sudah dipisahkan akan dihapus nomor serinya dari pusat data bank federal ini, sehingga uang ini dianggap sudah tidak ada lagi atau sudah dihilangkan. Kemudian yang keempat, fisik uang pecahan lama akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas, kemudian akan dibuang ke tempat sampah. Jadi inilah rencana Ray, mengambil uang pecahan lama yang jumlahnya kurang lebih 30 juta dolar sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Dengan mengambil uang ini, mereka tidak akan dikejar oleh polisi karena uang pecahan lama sudah dianggap hilang. Itulah strategi jenius dari Ray. Sementara itu, Nick dan timnya sedang mendalami informasi yang diberikan oleh Donnie. Kemudian mereka mulai mengidentifikasi profil Ray Merriman dan profil krunya satu persatu. Ray Merriman mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam misi kali ini. Dimulai dari Donnie yang melamar sebagai kurir di sebuah restoran Cina. Hal ini dilakukan agar dia bisa masuk mengantarkan makanan untuk petugas di dalam bank federal itu. Kemudian Ray juga akan menyiapkan peralatan yang akan mereka gunakan. Keesokan harinya, Donnie mulai menjalankan tugasnya sebagai kurir makanan yang mengantarkan pesanan petugas bank federal itu. Dia membawa 2 bungkus makanan, 1 bungkus untuk petugas, dan 1 bungkusnya lagi dia letakkan di saluran udara di dalam toilet. Waktu pun berjalan, Ray dan semua krunya sedang makan malam di sebuah restoran. Tidak lama kemudian datanglah Nick beserta timnya di restoran yang sama. Nick mendatangi meja Ray dan mengajak Donnie untuk berbincang-bincang. Karena merasa terganggu, Ray meminta Nick untuk pergi dari mejanya. Sepulang dari restoran itu, Ray kemudian menginterogasi Donnie karena mencurigainya sebagai seorang polisi yang menyamar. Donnie mengatakan kepada Ray bahwa dia bukan polisi dan tidak memberitahukan informasi apapun kepada Nick. Ray pun percaya. Kemudian Ray menyuruh Donnie untuk memberitahukan Nick bahwa aksi mereka akan dilakukan pada hari Jumat. Ketika Nick sedang berada di toko pakaian, Donnie mendatanginya. Dia memberitahukan kepada Nick bahwa Ray akan beraksi pada hari Jumat, tapi dia tidak tahu tempatnya di mana. Sebelum pergi, Donnie juga memperingatkan Nick untuk memakai rompi anti peluru. Nick akhirnya mendapatkan info mengenai tempat Ray akan beraksi, yaitu di Bank Pico Rivera. Dia segera memberitahukan timnya yang lain. Tibalah hari yang ditentukan. Ray maupun Nick sama-sama mempersiapkan diri dan peralatan mereka masing-masing. Nick dan tim tiba terlebih dahulu. Kemudian mereka melihat Ray dan krunya datang dengan menggunakan senjata lengkap dan dilengkapi dengan rompi anti peluru. Mereka pun langsung beraksi dengan masuk ke dalam bank dan menyandra semua orang yang ada di sana. Ray menyuruh manajer bank untuk menelpon 911 dan melaporkan bahwa dia sedang disandra. Para perampok meminta uang 10 juta dolar dan disediakan helikopter dengan bahan bakar penuh dalam waktu 1 jam ke depan. Jika tidak, maka para sandera akan ditembak satu persatu. Kemudian Ray menyuruh sang manajer bank untuk membuka brankas. Tidak lama kemudian, Ray dan krunya meledakkan sesuatu di dalam bank. Setelah melihat denah lokasi bank, Nick mengetahui jika ada saluran air yang terdapat di bawah lantai bank. Akhirnya dia memikirkan jika Ray dan krunya bisa saja keluar dari bank itu melalui saluran air tanpa mereka sadari. Nick kemudian berinisiatif masuk ke dalam bank untuk membuktikan dugaannya. Ternyata benar, Ray dan krunya sudah tidak ada di dalam bank itu. Mereka keluar dari bank melalui saluran air yang ada di bagian bawah lantai bank dengan cara meledakkan lantai menggunakan bom yang mereka rakit sendiri. Nick masuk ke dalam saluran air untuk mencari jejak Ray dan krunya. Ternyata saluran air itu mengarah ke bagian belakang bank. Akhirnya dia tahu kalau Ray sudah keluar dari bank melalui saluran itu. Nick dan tim segera pergi meninggalkan Bank Pico Rivera untuk mencari keberadaan Ray dan krunya.
Dia meminta bantuan kantor pusat untuk melacak keberadaan mereka. Sementara itu, Ray dan krunya sudah berada di Federal Bank Los Angeles dengan menyamar sebagai karyawan perusahaan Alameda, sebuah perusahaan yang bertugas untuk mengangkut dan menyetorkan uang dari bank konvensional di Los Angeles ke Bank Federal. Ray menyetorkan uang yang mereka rampok dari Bank Pico Rivera ke Bank Federal. Setelah berhasil masuk ke dalam Bank Federal, Ray membawa uang itu ke ruang pemeriksaan dan menunggu di sana sampai proses pemeriksaan uang selesai. Dia kemudian menyuruh salah satu krunya yang bernama Bosco untuk mematikan panel listrik. Setelah listrik mati, Donnie yang bersembunyi dari dalam kotak uang pun keluar untuk mengambil semua uang pecahan lama yang sudah dihapus nomor serinya dari pusat data Bank Federal. Jumlah uang itu kurang lebih 30 juta dolar. Donnie segera memasukkan semua uang itu ke dalam plastik, kemudian membuangnya ke dalam kotak sampah. Dia hanya punya waktu beberapa menit saja untuk melakukannya. Dan ketika listrik sudah kembali menyala, dia harus segera keluar dari ruangan itu. Beberapa menit kemudian, listrik pun menyala kembali, dan Donnie segera keluar dari ruangan itu melalui saluran udara. Petugas Bank Federal melakukan pemeriksaan fisik terhadap ketepatan jumlah uang yang disetor oleh Ray, dan hasilnya pun sesuai dengan pusat data Bank Federal. Kemudian Ray pun diperbolehkan pergi. Setelah berhasil keluar dari ruang pemeriksaan uang melalui saluran udara yang terhubung ke toilet, Donnie pun menyamar kembali menjadi kurir yang mengantar makanan ke salah satu seorang petugas bank. Ketika sampai di pos pemeriksaan, polisi yang berjaga di sana tidak melihat Donnie masuk untuk hari ini, tapi sekarang tiba-tiba dia melihat Donnie keluar. Polisi itu pun memeriksa buku daftar pengunjung untuk hari ini, dan tidak ada nama Donnie di sana. Untung saja dia tetap membiarkan Donnie pergi. Bosco yang tadi bertugas mematikan panel listrik di Bank Federal sekarang bertugas melakukan pembajakan terhadap truk sampah yang baru saja selesai mengangkut sampah dari Bank Federal. Kemudian dia membawa truk itu ke tempat pembuangan sampah. Di sana sudah ada Ray dan LeVock untuk menunggunya. Nick yang sedang melakukan pencarian terhadap Ray dan krunya melihat Donnie yang baru saja keluar dari Bank Federal. Dia langsung menyergap dan memasukkannya ke dalam mobil. Salah satu kru Ray melihat Donnie disergap dan langsung memberitahukannya kepada Ray. Di dalam mobil, Donnie diinterogasi sambil dihajar habis-habisan oleh Nick dan timnya. Akhirnya Donnie memberitahukan keberadaan Ray. Tanpa membuang waktu, Nick langsung tancap gas untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian, dia melihat mobil yang dikendarai oleh Ray dan krunya menuju ke wilayah selatan Alameda. Di sana mereka terjebak kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Nick memutuskan turun dari mobil untuk menangkap Ray. Dia memberitahukan kepada timnya bahwa Ray mengenakan rompi anti peluru. Sementara itu, Donnie pun diborgol di dalam mobil. Ray yang melihat Nick sudah turun dari mobilnya, langsung mempersiapkan dirinya dengan senjata mesin. Disinilah adegan tembak-menembak yang tegang terjadi. Ray yang terkena tembakan di bagian dada kiri berusaha untuk kabur. Nick tetap mengejarnya, hingga sampai di suatu tempat dia menembak Ray hingga tewas. Nick kemudian kembali ke mobilnya. Ternyata Donnie sudah kabur dengan cara melepaskan borgol. Lalu Nick memeriksa mobil Ray. Di sana dia hanya mendapatkan plastik yang berisi sampah. Nick memutuskan kembali ke kantor. Sambil melihat foto Donnie, Nick memikirkan sesuatu. Dia kemudian pergi ke tempat Donnie bekerja, tetapi Donnie sudah berhenti bekerja sejak 2 hari lalu. Di sana, Nick melihat foto Donnie beserta sebagian kru lainnya tertempel pada dinding klub. Disinilah kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa selama ini ternyata Donnie lah yang menjadi dalang utama dalam aksi perampokan bersama Ray. Sekarang Donnie berada di London dan tetap bekerja di sebuah klub sebagai bartender. Di sana terlihat seorang pria berdasi datang menghampiri Donnie untuk memesan minuman.
Doni pun berbincang dengan pria tersebut. Ternyata pria tersebut adalah pengusaha berlian. Lalu Doni mengatakan kepada pria tersebut, "Birnya saya yang traktir." Ada kemungkinan besar Doni akan melanjutkan aksi perampokannya di tempat lain. Kemudian film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur film Den of Thieves. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.